Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Kekacauan besar pecah di tanah Langya. Semua terjadi karena serangan mendadak dari pengadilan surgawi. Di part kemarin, situasi sangat berat sebelah. Tanah Langya hampir tak bisa mengimbangi gempuran dari pengadilan surgawi. Nah, sekarang bagaimana cara Fang Yuan untuk mengatasi masalah ini? Mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 313. Chen Yi menunjukkan kekuatan sebenarnya dan membuat sisi pengadilan surgawi unggul. Tapi meski pengadilan surgawi sudah unggul, yang membuat Fang Yuan lebih khawatir adalah pengadilan surgawi masih belum mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Bahkan Chen Yi yang melakukan sebagian besar pekerjaan kali ini, dia belum menggunakan pohon karma, kartu as yang ia miliki. Meskipun Chen Yi sedikit di bawah Raja Sejati Gunung Ungu dan juga Duklong, tetapi dia tetaplah ahli papan atas di peringkat 8. Peri Ziwei dan Jinglan mungkin setara dengan mereka. Sementara Feng Zhuge juga sama sekali tak bisa diremehkan. Aku harus turun tangan sendiri, gumam Fang Yuan ketika mengevaluasi apa yang terjadi di dalam pertempuran kali ini. Saat ini Chen Yi menekan naga batu dan raksasa perak, sementara Feng Zhuge dan Peri Ziwei menahan formasi super. Sekte Langya hanya menyisakan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan peringkat 8. Jika dia tidak bergerak sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka? Faktanya, Langya sendiri sudah berkali-kali mendesak Fang Yuan untuk segera bertindak. Akhirnya, Fang Yuan mengambil keputusan dan dia menghilang dalam sekejap. Fang Yuan muncul lagi di depan Peri Ziwei. Peri Ziwei sudah memperhitungkan semua ini. Dengan sekali kibas, hembusan angin ungu menderu dan menerpa ke arah Fang Yuan. Hembusan itu menimbulkan riak pada segel pelindung arus balik. Oh, gerakan pembunuh ini. Wajah Fang Yuan pun menjadi serius. Angin itu adalah angin ungu ilahi yang punya sifat defensif yang serupa dengan segel pelindung arus balik. Keduanya dapat saling memantulkan kerusakan dan membuat keduanya saling melukai. Akhirnya Fang Yuan pun terdorong mundur oleh hembusan angin ungu ilahi. Fang Yuan, akhirnya kau keluar juga. Kilatan petir menyambar saat Jinglan muncul di belakang Fang Yuan. Dia menyeringai dengan niat membunuh yang membara. Trisula petir, kata Jinglan, lalu 3 kilatan cahaya petir keluar dari ujung jarinya. Petir itu mulai berkumpul di udara dan membentuk trisula dari kilat biru. Trisula itu menghantam punggung Fang Yuan, namun tentu tertahan oleh segel pelindung arus balik dan terpental kembali ke arah Jinglan. Melihat itu, Jinglan tidak panik melainkan tertawa. Dia bahkan menelan trisula petir itu. Ya, petir memang sesuatu yang sangat dia kuasai, maka melahap trisula petir itu bukanlah sebuah masalah untuk Jinglan. Perasaan Fang Yuan kini merosot tajam. Celaka. Gerakan pembunuh trisula petir milik Jinglan jelas digunakan untuk menyelidiki segel pelindung arus balikku. Mereka pasti sedang mencoba menguraikan segelku. Dalam kurun waktu ini, Fang Yuan memang sudah merencanakan dan berkultivasi dengan keras. Tetapi, pengadilan surgawi tentu juga melakukan hal yang sama. Mereka membantu Jinglan untuk mendapatkan kembali Gu Immortalnya yang telah hilang. Dan Peri Ziwei bahkan menggunakan papan konstelasi bintang untuk merumuskan trisula petir supaya dapat digunakan untuk menghadapi segel pelindung arus balik milik Fang Yuan. Meski situasi menjadi berat sebelah, Fang Yuan tetap berusaha untuk tenang. Ini sudah ia perkirakan. Fang Yuan lalu memilih untuk menyerang secara langsung, memaksa pertarungan melawan Peri Ziwei dan Jinglan demi mengurangi tekanan pada pihaknya.
pertempuran pun berkecamuk tanpa henti hingga benua awan kini porak-poranda. Dentuman ledakan mengguncang langit. Manusia fana dan para Master Gu yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa terpaku melihat apa yang terjadi di langit. Setelah raksasa perak menghancurkan patung ilahi pohon raksasa, Chen Yi segera menciptakan yang baru. Sementara itu naga batu masih terjerat dan hampir mustahil baginya untuk melarikan diri. Bahkan Fang Yuan, dia tak mampu menolong. Ia sudah mencoba tetapi lapisan luar dari sangkar penjara pohon kuno terlalu tebal. Gerakan pembunuh abadi tak mampu menembusnya. Sialan, gerakan pembunuh ini tidak kebal terhadap semua serangan. Kita hanya kekurangan metode yang tepat. Jika aku punya cukup waktu, aku pasti bisa menggunakan jalur kebijaksanaanku untuk menguraikannya, gumam Fang Yuan. Bagaimanapun, penjara pohon kuno adalah salah satu esensi dari warisan sejati Genesis Lotus, sebuah gerakan pembunuh yang setara dengan segel pelindung arus balik, yang mana itu dulu membuat seluruh pengadilan surgawi pun tak berdaya. Kini, Fang Yuan berada di posisi yang terjepit. Menghadapi penjara pohon kuno itu sulit. Perasaan yang ia alami sama persis dengan Pei Ziwei ketika dia dulu tak berdaya di hadapan segel pelindung arus balik. Seiring pertarungan berlanjut, pengadilan surgawi semakin unggul, dan bahkan mereka kian menekan. Sementara Fang Yuan, dia tidak sempat menyimpulkan segel Luopo. Ia pun tak memiliki gerakan pembunuh ofensif peringkat 8 yang lain. Ia hanya bisa bertahan dengan segel pelindung arus balik. Tetapi itu tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi musuh. Formasi pertempuran raksasa perak pun kini bernasib serupa. Meski para immortal manusia berbulu memiliki banyak metode dan juga kerjasama yang baik, kali ini lawan mereka bukanlah Feng Jiuge, melainkan Chen Yi. Jadi pendekatan mereka tentu sangat berbeda. Chen Yi memiliki segudang metode dan semuanya adalah peringkat 8. Tak peduli bagaimana Langya melawan, mereka tetap ditekan habis oleh Chen Yi. Beberapa saat kemudian, Pei Ziwei lalu memberi perintah. Senior Jinglan, berkelilinglah dan carilah Gu kebijaksanaan. Jinglan yang sedang asik bertarung dengan Fang Yuan pun mencibir. Pencuri kecil, kali ini kubiarkan kau hidup. Dalam sekejap, Jinglan pun melesat meninggalkan medan perang, bagaikan dengan petir. Meskipun hatinya masih dipenuhi dengan kebencian pada Fang Yuan, tetapi dia tidak menampik bahwa Gu kebijaksanaan itu adalah tujuan utama mereka kali ini. Di sisi lain, Langya yang menyaksikan semua itu hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menyadari bahwa sesungguhnya invasi pengadilan surgawi tidak semata untuk menyingkirkan Fang Yuan ataupun mencaplok tanah terberkati Langya, tetapi juga tujuan utamanya salah satunya adalah mendapatkan Gu kebijaksanaan. Gu Immortal peringkat 9 yang legendaris ini pernah menjadi Gu inti dari yang mulia konstelasi bintang. Meskipun pasukan biasa tak sanggup memanfaatkan Gu kebijaksanaan dengan maksimal, tetapi pengadilan surgawi berbeda, mereka punya metodenya sendiri. Dengan Gu kebijaksanaan saja, papan konstelasi bintang bisa ditingkatkan menjadi rumah Gu Immortal peringkat 9. Kekuatan mereka jelas akan melonjak drastis. Hanya keuntungan ini saja sudah cukup untuk membuat Pei Ziwei turun tangan. Sebelumnya, ketika mereka tiba, Pei Ziwei sudah menggunakan gerakan pembunuh investigasi. Namun meski jangkauan pencariannya meliputi seluruh tanah Langya, ia tetap gagal menemukan Gu kebijaksanaan. Jadi kini dia meminta Jinglan untuk mencari Gu kebijaksanaan. Langya yang melihat Jinglan meninggalkan medan perang, dia meraung dan marah. Tentu dia juga cemas, khawatir kalau para manusia berbulu fana akan menjadi sasaran. Tetapi sayang, dia sendiri masih terjebak oleh Chen Yi dan tak mampu untuk bergerak. Sementara mata Fang Yuan berkilat.
Mereka memburu Gu Kebijaksanaan. Itulah yang Fang Yuan gumamkan. Tapi sayang sekali, pengadilan surgawi tidak tahu bahwa Gu Kebijaksanaan sudah berada di dalam apertur abadi milik Fang Yuan. Dulu, ketika mereka gagal merebut Gu Kebijaksanaan dari Tanah Langya, sebenarnya itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan Gu Kebijaksanaan. Dan sekarang, ketika mereka mencoba lagi, tentu kesulitannya akan meningkat ribuan kali lipat. Apalagi sekarang Gu Kebijaksanaan ada di dalam apertur milik Fang Yuan. Kalau begitu, Fang Yuan lalu mengambil tindakan. Cahaya kemasan melintas di matanya. Ia sadar inilah kesempatan yang terbaik. Binatang tahun abadi. Apertur abadi Fang Yuan terbuka, lalu kemudian seekor monyet yang merupakan binatang tahun abadi melompat keluar. Bersamaan dengan itu, Fang Yuan menyerbu maju, melancarkan rentetan gerakan pembunuh abadi ke arah Peri Ziwei. Di antara 4 immortal dari pengadilan surgawi, ancaman terbesar bukanlah Chen Yi dengan warisan Genesis Lotusnya, bukan juga Jinglan yang bisa melawan jiwa spektral, ataupun Feng Jiuge dengan lagu angin asimilasinya. Tetapi yang paling berbahaya adalah Peri Ziwei. Alasannya sederhana, Peri Ziwei adalah seorang Grandmaster Agung dari jalur kebijaksanaan. Maka, hanya dengan satu faktor ini saja sudah cukup untuk menjadikan Peri Ziwei sebagai pemimpin dalam ekspedisi ini. Dengan waktu yang cukup, tentu Peri Ziwei pasti akan mampu menyimpulkan dan menciptakan keajaiban tanpa batas. Fang Yuan menggenggam tangannya penuh dengan tekad. Kini ia berpikir harus menyingkirkan Peri Ziwei untuk selamanya. Transformasi naga perak, ledakan jiwa, segudang naga, segudang tangan raksasa. 4 gerakan pembunuh diaktifkan sekaligus oleh Fang Yuan. Dia hampir mengerahkan semua metodenya untuk menyingkirkan Peri Ziwei. Melihat itu, Peri Ziwei tertawa. Fang Yuan, tampaknya kau sudah kehabisan akal. Peri Ziwei pun melancarkan berbagai gerakan pembunuh yang mendalam untuk sepenuhnya menahan serangan Fang Yuan. Beberapa bahkan mampu membalikkan gerakan Fang Yuan. Metode Fang Yuan telah lama terungkap, dan Peri Ziwei tentu sudah mengumpulkan informasi dari banyak intel dan melakukan deduksi yang mendalam, sehingga dia sendiri berhasil menciptakan metode yang secara khusus digunakan untuk menekan Fang Yuan. Inilah kekuatan luar biasa dari seorang immortal dari jalur kebijaksanaan. Namun pada saat ini, gerakan pembunuh Fang Yuan rupanya masih berguna. Bagaimanapun juga, ia sudah memodifikasi beberapa gerakannya agar mampu meredam taktik milik Peri Ziwei. Dalam pertempuran itu, Fang Yuan juga berpikir, tetapi dalam hal pencapaian jalur kebijaksanaan, aku jelas tak mampu dibandingkan dengan Peri Ziwei. Pada akhirnya, ia akan mampu menyimpulkan semua metodeku, sementara aku tak akan mampu untuk melawan balik. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang Peri Ziwei. Pikiran itu muncul di benaknya, dan niat bertarung Fang Yuan membara. Sementara Peri Ziwei kini terlihat tersenyum, mengeluarkan Ki Ungu yang memancarkan aura menekan. Ki Ungu itu tampak lembut, bagaikan kepalan tangan bayi. Namun ketika menghantam, ia langsung menyerang pikiran si monyet, binatang tahun abadi. Monyet itu meraung kesakitan, memegangi kepalanya dengan penuh amarah. Dia kehilangan kemampuan bertarungnya dan berguling-guling di tanah. Para varian manusia yang mengendalikan formasi super pun tertegun. Kekuatan pertempuran Peri Ziwei ternyata telah melampaui Chen Yi. Sebelumnya, Peri Ziwei memang belum serius, tapi kini metode yang ia tunjukkan benar-benar mengejutkan semua pihak. Fang Yuan pun merasa sedikit tertekan. Ia masih memiliki 2 binatang jiwa abadi yang sebelumnya ia tangkap dari gurun hantu hijau. Tetapi Fang Yuan enggan untuk menggunakannya saat ini. Binatang buas abadi sering kali berada pada posisi yang tidak menguntungkan kalau mereka harus berhadapan dengan immortal peringkat 8. Kecuali kalau binatang itu memiliki Gu Immortal peringkat 8 di dalam tubuh mereka.
Aku sudah memahami ini. Demi menahan jiwa spektral di masa lalu, jelas pengadilan surgawi telah memperoleh banyak metode jalur jiwa. Itulah sebabnya aku melepaskan binatang buas abadi tahun. Kalau aku memanggil binatang-binatang abadi jiwa, itu tidak akan berguna karena mereka jauh lebih lemah di hadapan peri Ziwei. Fang Yuan merasakan tekanan di dalam dirinya semakin besar. Musuh terlalu kuat, benar-benar tangguh. Bahkan untuk membunuh yang terlemah sekalipun, Fang Yuan tidak memiliki keyakinan penuh untuk melakukan itu. Sesungguhnya, Tanah Langya sudah sangat kuat. Dia memiliki 3 kekuatan tempur peringkat 8, dan itu sudah melampaui standar dari kebanyakan kekuatan super di 5 wilayah. Di antara kelima wilayah hanya pasukan super tingkat atas yang punya immortal peringkat 8. Bahkan di perbatasan selatan, klan Wu menjadi kekuatan satu-satunya dari jalan kebenaran yang bisa mendominasi begitu lama. Alasannya karena mereka memiliki 2 immortal peringkat 8 sekaligus. Tentu saja, rumahku mereka juga tak bisa diremehkan, dan banyak di antaranya memiliki kekuatan tempur peringkat 8. Tetapi dalam hal kekuatan, Sekte Langya bahkan lebih unggul dari klan Wu. Sayang sekali, meskipun kekuatan sebesar itu, saat ini Sekte Langya sedang menghadapi pengadilan surgawi. Di hadapan pengadilan surgawi yang telah ada entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun, tentu saja Sekte Langya masih tertinggal jauh. Fang Yuan tidak bisa membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Dan setelah Jinglan gagal menemukan gugu kebijaksanaan nanti, dia pasti akan kembali ke medan perang dan Fang Yuan sadar bahwa dirinya akan kalah. Oleh karena itu, Fang Yuan sekarang pergi mendekati peri Ziwei. Begitu jarak mereka cukup dekat, Fang Yuan langsung mengaktifkan gerakan pembunuh medan perang abadi yang baru ia sempurnakan. Meskipun Tanah Langya pasti memiliki kartu truf, tetapi aku tidak bisa bergantung pada kemungkinan itu. Gerakan pembunuh abadi, medan perang Yama. Karena sebelumnya di area sana telah banyak ledakan jiwa yang Fang Yuan gunakan, tanda dao jalur jiwa memenuhi seluruh area itu dan membuat aktivasi dari medan perang Yama terbentuk dalam satu tarikan nafas. Tapi kecepatan ini ternyata tak cukup untuk menjebak peri Ziwei. Sebagai ahli dari jalur kebijaksanaan, peri Ziwei segera menyadari ada yang tak beres dari gerakan Fang Yuan dan dia segera mundur. Medan perang itu memang memiliki jangkauan yang luas. Tetapi walau hanya satu nafas, peri Ziwei bisa lolos dari jebakan itu. Melihat peri Ziwei yang tak terjebak di dalam sana, hati Fang Yuan tenggelam. Sialan, aku gagal. Bagaimanapun gagal menjebak peri Ziwei berarti ia hanya membuang-buang esensi abadinya. Tetapi ketika Fang Yuan mengamati lebih detail, matanya menjadi tajam. Tidak, usahaku masih tak sia-sia. Aku harus mengurus orang ini terlebih dahulu. Fang Yuan melihat bahwa di sana Feng juga telah terjebak. Kesempatan itu memang datang di posisi yang nyaris sempurna. Jika peri Ziwei tak sempat mundur, Fang Yuan pasti akan menjebak peri Ziwei dan juga Feng juga sekaligus. Di dalam medan perang Yama yang baru ia sempurnakan, bahkan jika peri Ziwei ingin menguraikannya, dia masih akan tetap butuh waktu. Dan selama waktu itu, Fang Yuan pasti bisa mengurus mereka. Seandainya Fang Yuan berhasil menjebak peri Ziwei dan juga Feng juga, tentu pihak Langya hanya perlu menghadapi janji dan itu menjadi jauh lebih mudah. Sementara itu di luar, karena Feng juga sudah terjebak di dalam sekarang, maka formasi super milik Tanah Langya menjadi lebih bebas dan mereka segera bergegas untuk membantu Langya dan juga Naga Batu. Keadaan sedikit berubah. Dengan apa yang Fang Yuan kali ini lakukan, Chen Yi menjadi semakin kesulitan. Sekarang adalah kesempatan yang baik. Jika Chen Yi berhasil dilukai, maka saat Jinglan kembali pun pihak Langya akan tetap mendapatkan pijakan untuk bertarung.
Sayangnya, Fang Yuan hanya berhasil menjebak Feng Zhuge seorang diri, dan itu membuat peri Ziwei dan formasi super abadi bisa saling menopang. Meskipun begitu, saat ini target Fang Yuan adalah membunuh Feng Zhuge. Dia harus melakukannya dengan cepat. Begitu Feng Zhuge terbunuh, maka Fang Yuan bisa menghapus medan perang Yama, lalu bekerja sama dengan naga batu serta raksasa perak untuk menekan 3 immortal dari pengadilan surgawi yang tersisa. Bahaya bagi Langya akan berkurang drastis. Feng Zhuge adalah titik kunci untuk melakukan terobosan ini. Sementara itu, peri Ziwei tampak mengamati medan perang milik Fang Yuan. Dia berkata, "Gerakan pembunuh jalur jiwa, tetapi aku juga bisa merasakan jejak dari jalur pencuri. Anak ini, dia benar-benar mengagumkan." Untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, tampak peri Ziwei mengerutkan keningnya. Medan perang abadi memang mengisolasi bagian dalam dan luar. Apalagi medan perang Yama, yang tidak hanya syarat kedalaman jalur jiwa, tetapi juga mengandung jalur pencuri. Satu kesatuan dengan gerakan pembunuh Kaisar Yama. Ini membuat deduksi peri Ziwei menjadi jauh lebih sulit. Segera setelah itu, gemuruh pun terdengar. Formasi super aktif kembali dan kilatan petir tiada henti menghujani peri Ziwei serta Chen Yi. Sejak awal pertempuran, formasi ini selalu ditekan oleh Feng Zhuge dan peri Ziwei. Baru sekarang kekuatan sejatinya ditampilkan kembali. Chen Yi buru-buru bertahan, namun ia tetap berada dalam posisi yang sulit. Melihat celah itu, Langya segera menggerakkan raksasa perak untuk menahan patung pohon kuno. Tubuh besar itu menabrak kurungan pohon kuno yang menjebak naga batu. Sementara itu, peri Ziwei berpikir dengan cepat. Ia memilih untuk menyerang formasi super sambil berusaha membongkar medan perang Yama. Dan dia dengan sengaja mengabaikan situasi Chen Yi. Keputusan ini adalah keputusan yang paling aman. Jika Feng Zhuge bertarung melawan Fang Yuan secara terbuka, ia mungkin bisa membantu. Namun sekarang Feng Zhuge terisolasi di dalam medan perang Yama bersama dengan Fang Yuan. Situasinya berubah menjadi berbahaya. Kecelakaan bisa saja terjadi kapan saja. Bagi pengadilan surgawi, Feng Zhuge jauh lebih penting dibandingkan Chen Yi maupun Jinglan. Dia adalah penjaga dao impian besar dari Yang Mulia Mimpi Besar alias Feng Jin Huang. Peri Ziwei tentu tidak akan membiarkan Feng Zhuge terluka. Sementara itu, saat ini Fang Yuan ingin Feng Zhuge mati di tempat. Dia langsung melancarkan gerakan pembunuhnya berturut-turut. Kaisar Yama, anak Yama, dan ledakan jiwa. Dalam sekejap Fang Yuan menyerang tanpa henti. Tubuhnya menjelma menjadi Kaisar Yama. Ribuan anak Yama menyerbu dari segala arah. Diiringi ledakan jiwa yang mengguncang. Feng Zhuge langsung terluka. Darah terlihat mengalir dari mulutnya. Metode yang luar biasa, kata Feng Zhuge yang merasakan ancaman kematian yang nyata. Ia terpaksa menggunakan kartu andalannya sekarang. Gerakan pembunuh abadi, nada yang pas. Dalam kondisi kritis, ia mengaktifkan gerakan pembunuh dengan batas waktu yang sangat ketat. Lagu mulai mengalun, tubuhnya bergerak menghindar. Namun, di dalam medan perang Yama, ruang geraknya sangat terbatas, membuat efektivitasnya sangat berkurang. Anak Yama yang telah diperkuat kini melaju lebih cepat dan lebih kuat. Mereka menyerang tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar pada kematian. Feng Zhuge tentu berusaha menghindar sekuat tenaga, tetapi tak mungkin dia mengabaikan ancaman mereka. Akhirnya, Feng Zhuge pun mengaktifkan serangkaian gerakan pembunuh miliknya. Prajurit Giok, lagu Giok Hijau, lagu Langit dan Bumi, lagu Penyerahan, dan lagu Pemisah. 4 buah lagu muncul melindungi Feng Zhuge. Ia bergerak di antara kerumunan anak Yama, berusaha untuk mendekati Fang Yuan. Dia berusaha untuk menangkap sang raja. Itu adalah taktik yang paling mudah dan cepat. Namun, Fang Yuan dalam wujud Kaisar Yama, dia bergerak dengan lincah. Lagi pula ini adalah domain miliknya. Jadi di saat yang sama,
Fang Yuan bisa memimpin anak-anak Yama untuk menyerang Feng Jiuge. Ekspresi Feng Jiuge semakin suram. Prajurit lagu giok memang mampu menghancurkan anak-anak Yama, bahkan mengubah mereka menjadi patung batu giok. Tetapi jumlah mereka sangat banyak dan masing-masing jauh lebih sulit dihadapi daripada menaklukkan binatang buas kuno terpencil. Lagu pemisah hampir tak berefek di medan perang Yama. Lagu pemisah bisa membongkar formasi abadi, tetapi Gu Immortal yang menopang medan perang ini disimpan di dalam apertur Fang Yuan. Sehingga tempat ini bukanlah di luar layaknya rumah Gu Immortal. Karena itu, lagu pemisah sama sekali tak berguna di sini. Lagu penyerahan, kartu yang pernah menjadi senjata pamungkas saat Feng Jiuge melawan jalur perbudakan, tapi sekarang justru kehilangan maknanya. Anak-anak Yama hanya sedikit terpengaruh oleh gerakan ini dan sama sekali tak terikat oleh efek perbudakan lagu itu. Anak-anak Yama ini kubangun dari warisan sejati jiwa spektral. Fang Yuan tampak menyeringai. Ada modifikasi jiwa binatang buas, pemanggilan jiwa binatang, dan inti penyembunyian hantu. Bagaimana mungkin lagu penyerahanmu bisa menundukkannya? Mendengar itu, Feng juga menggertakkan gigi. Haruskah aku menggunakan lagu angin asimilasi? Kekuatan Fang Yuan memang mengejutkan. Meski sudah menyiapkan diri secara mental, kini ditekan oleh Fang Yuan membuat Feng Jiuge tetap merasa tak percaya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Baru saja. Ia masih mampu mengejar Fang Yuan dari perbatasan selatan hingga ke gurun barat. Bahkan dia sempat memaksa Fang Yuan berada di situasi yang sulit. Tapi sekarang segalanya tampak berubah. Kecepatan pertumbuhan Fang Yuan terlalu mengerikan. Kali ini, meskipun kami gagal mendapatkan kebijaksanaan, kami harus menyingkirkannya. Feng juga bergumam dalam hati. Tetapi ia memutuskan untuk mengesampingkan niatnya untuk menggunakan gerakan pembunuh angin asimilasi karena terlalu berbahaya. Lagi pula gerakan itu sudah pernah diperlihatkan oleh Feng Jiuge. Dengan kelicikan Fang Yuan, Feng Jiuge berpikir kalau Fang Yuan mungkin sudah memiliki cara untuk mengatasinya. Feng Jiuge benar-benar waspada, terutama terhadap pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan. Kali ini, kekuatan utama ada di pihak kami. Peri Ziwei tidak terjebak dalam medan perang ini, jadi kami masih memegang keunggulan mutlak. Aku hanya perlu menunggu sampai Peri Ziwei menyimpulkan dan menghancurkan medan perang ini dari luar. Itu adalah pilihan terbaik. Lagi pula, medan perang ini hanya mengandung tanda dao jalur jiwa dan jalur pencuri. Tidak ada aura dari jalur waktu, yang artinya tak akan ada perbedaan laju waktu di dalam dan di luar. Dengan pikiran yang terkonsentrasi penuh, Feng juga terus bergerak, berkelit dari kepungan anak-anak Yama. Ia memilih menunggu bantuan, menyerahkan harapannya pada Peri Ziwei. Di sisi lain, Fang Yuan justru ingin mengakhiri pertempuran ini secepatnya. Jika Feng juga mau bertarung langsung dengannya, itu tentu akan sangat menguntungkan. Sayangnya Feng juga tak sebodoh itu. Feng juga sangat memahami situasi dan memilih taktik yang paling aman. Fang Yuan hanya bisa menahan nafas kecewa. Sayangnya, meski aku memiliki metode jalur waktu serta Gu Immortal jalur waktu peringkat 8, aku tidak bisa menggabungkannya dalam medan perang Yama. Medan perang Yama bukanlah gerakan pembunuh yang bertumpu pada tubuh abadi berdaulat. Jadi gerakan pembunuh ini memiliki konflik tanda dao bawaan. Selama ini Fang Yuan selalu menjaga keseimbangan antara jalur pencuri dan jalur jiwa. Tapi kalau misalnya Fang Yuan menambahkan jalur waktu, maka keseimbangannya pun akan diambang kehancuran. Itu akan menjadi masalah bagi Fang Yuan kalau gerakan pembunuhnya sampai gagal. Gerakan pembunuh jalur waktu memang luar biasa dan dapat mengubah laju waktu di dalam sebuah medan perang. Tetapi tidak untuk medan perang Yama. Bahkan setiap kali Fang Yuan mencoba menggunakan gerakan dari jalur lain, selain jalur pencuri dan jalur jiwa maksudnya, tanda dao medan perang ini langsung menolak dengan keras. Saat ini,
Akhirnya Feng Jiuge menggunakan sebuah gerakan pembunuh lagi. Namanya suara ekstrim 3 kali lipat. Gelombang suara mengalun deras. Metode ini seakan tak ada habisnya, membuat anak-anak Yama bahkan kesulitan untuk mendekati Feng Jiuge. Begitu prajurit lagunya dihancurkan, Feng Jiuge segera menciptakan yang baru untuk menahan serangan. Tapi masalah terbesar bagi Fang Yuan adalah nada yang pas. Gerakan itu membuat Feng Jiuge bisa berpindah seketika seperti teleportasi. Meskipun terbatas jangkauan dan tidak bisa membawanya keluar dari medan perang Yama, kecepatannya jauh melampaui tangan hantu pencuri hebat milik Fang Yuan. Fang Yuan tahu ia tidak bisa menunggu lagi. Nada yang pas memang memiliki batas waktu, tetapi jika ia terus menunda, keadaan bisa berbalik. Ia harus segera membunuh Feng Jiuge demi mempercepat kemenangan yang ada di luar. Gerakan pembunuh wajah familiar. Tubuh Fang Yuan berubah dari Kaisar Yama menjadi salah satu anak Yama. Dia menyusup diam-diam ke dalam pasukan. Melihat itu jantung Feng Jiuge berdegup kencang, membuatnya semakin sering mengaktifkan teleportasi. Namun Fang Yuan bersabar. Ia menyembunyikan diri di tengah kerumunan, hingga akhirnya dia menemukan celah emas. Gerakan pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Tangan raksasa itu muncul tanpa suara, menembus barisan prajurit lagu dan langsung meraih Feng Jiuge. Feng Jiuge yang masih sibuk mengeluarkan suara ekstrim 3 kali lipat teralihkan, sehingga dia tak menyadari bahaya yang mendekat. Tangan hantu itu menyelinap masuk ke dalam apertur abadinya, menggenggam erat sebuah ku immortal lalu kabur secepat kilat. Sialan, ku perjalanan abadi. Feng Jiuge terperanjat, matanya melebar karena syok. Ia segera berbalik, meledakkan gelombang suara untuk memaksa tangan hantu itu menampakkan wujudnya. Tapi Fang Yuan sudah mengantisipasi itu. Puluhan anak Yama segera menerjang, mengorbankan diri dan melindungi tangan hantu pencuri hebat sampai tangan itu berhasil kembali masuk ke dalam apertur Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum. Tak kusangka aku bisa mendapatkan kembali ku perjalanan abadi. Tampak ada rona puas di wajah Fang Yuan. Bahkan dia sedikit terkejut. Wow, ternyata ku ini sudah naik ke peringkat 7. Persis seperti yang kuduga dari informasi sebelumnya. Fang Yuan diam-diam merasa gembira. Meskipun ia memiliki formasi pertempuran kuno omnidirectional travel yang bisa menggantikan fungsi dari gu perjalanan abadi, tetapi formasi itu memiliki banyak kelemahan. Pertama, butuh 4 immortal untuk menjalankannya. Kedua, jangkauannya lebih sempit daripada gu perjalanan abadi, yang mana itu tidak bisa menembus ke dunia manapun gitu ya. Kalau gu perjalanan abadi cukup dengan gambaran yang ada di kepala, maka Fang Yuan bisa berpindah dalam sekejap. Ini adalah sebuah keuntungan yang luar biasa bagi Fang Yuan. Saat ini, gu itu sedang berjuang di dalam genggaman tangan hantu pencuri hebat, tetapi tak mampu melepaskan diri, dan tangan itu terbang dengan cepat sambil tetap erat menggenggamnya. Begitu mencapai gunung penyegel surga, tangan hantu pencuri hebat membuka genggamannya dan melemparkan gu perjalanan abadi ke dalam sebuah formasi. Formasi itu memiliki inti, yaitu gu cinta dan gu cinta diri. Yang mana selain ada 2 gu inti itu ada banyak gu yang lainnya, gu pendukung. Dengan efek utama dari formasi ini adalah membantu tangan hantu pencuri hebat untuk memperbaiki gu immortal yang dicuri. Ini setelah dimasukkan ke dalam gunung penyegel surga, gu perjalanan abadi ditekan dan proses penyempurnaan berjalan secara otomatis, sehingga Fang Yuan hanya perlu menunggu hasilnya. Kini, tatapan Feng juga dipenuhi kewaspadaan dan keseriusan, sementara rasa tak percaya samar masih bersembunyi di dalam matanya. Fang Yuan, apa kau benar-benar memiliki metode untuk mencuri gu milik orang lain? Bahkan, gu itu tersimpan di dalam apertur abadi. Apakah dia sebenarnya memperoleh warisan sejati surga pencuri? Gumam Feng Jiuge. Metode Fang Yuan kini membuat Feng Jiuge merasa terancam luar biasa.
Gelombang suara yang sempat digunakannya untuk mengusir tangan hantu pencuri hebat kembali ia aktifkan tanpa ragu. Ia tidak berani membatalkannya barang sedetik pun. Gerakan ini terlalu menakutkan. Seandainya ku immortal yang dicuri adalah ku inti dari gerakan pembunuh suara ekstrim 3 kali lipat, maka teknikku akan gagal total. Dan kalau aku sampai terkena serangan balik, jelas aku tak akan selamat. Kesadaran itu membuat Feng Jiuge sedikit lega, tetapi juga masih menyisakan ketakutan yang mendalam di matanya. Fang Yuan sendiri merasa agak menyesal. Bagaimanapun tangan hantu pencuri hebat tidak bisa memilih target yang ia ambil. Andai saja dia berhasil mencuri Gu Inti Feng Jiuge, maka hasilnya akan sama seperti yang sebelumnya Feng Jiuge katakan. Gerakan pembunuh Feng Jiuge akan runtuh dan serangan balik akan mengenai Feng Jiuge. Pada akhirnya, arus pertempuran akan berbalik dan bahkan Feng Jiuge mungkin tewas seketika. Walaupun Fang Yuan berhasil memperoleh Go perjalanan abadi, tetapi di saat yang sama, Feng Jiuge menjadi jauh lebih waspada. Feng Jiuge akhirnya terus menggunakan nada yang pas untuk berteleportasi. Dia tak berani berdiam di satu tempat. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan gelombang suara tiada henti. Sama sekali dia tak memperdulikan konsumsi dari esensi abadinya. Sedangkan gerakan suara ekstrim 3 kali lipat kini ia hentikan. Dia tak lagi berani mengambil resiko. Fokus utamanya hanya untuk menghindari kejaran anak-anak Yama. Sementara itu, Fang Yuan sendiri, setiap kali dia terungkap, maka dia akan kembali menggunakan wajah familiar untuk menyamar sebagai salah satu anak Yama. Dia terus mencoba mendekati Feng Jiuge secara diam-diam. Karena itu, tekanan mental bagi Feng Jiuge menjadi sangat besar. Tetapi Fang Yuan pun tak merasa lebih baik. Feng Jiuge begitu licin. Dia terus bergerak sambil memanfaatkan gelombang suara, membuat Fang Yuan kesulitan menemukan celah untuk menyerang. Sepertinya aku perlu memikirkan cara agar tangan hantu pencuri hebat agar bisa tetap tersembunyi. Fang Yuan tahu bahwa Feng Jiuge memiliki metode untuk memaksa tangannya menampakkan diri, sesuatu yang bahkan tak ia duga sebelumnya. Spontan Fang Yuan teringat pada tangan tanpa bentuk. Metode andalan dari Ben Jisun ini bisa berganti wujud antara mode hantu dan nyata. Jika digunakan sebagai pengganti tangan hantu pencuri hebat, ia tak perlu takut terhadap gelombang suara milik Feng Jiuge. Lebih dari itu, kecepatannya juga lebih tinggi. Sekali digunakan, musuh hanya bisa menatap dengan putus asa saat Gu immortal mereka dicuri satu persatu. Tapi untuk berjalan ke sana, Fang Yuan masih memerlukan waktu yang tidak sedikit. Fang Yuan kini memilih untuk menyimpan tangan hantu pencuri hebat. Dia terus mencari celah. Tapi semua yang ia lakukan sudah cukup untuk membuat Feng Jiuge yang agung merasa gugup. Ia melarikan diri dengan wajah diliputi kecemasan dan rasa takut. Fang Yuan terus memaksa Feng Jiuge bergerak ke sekeliling. Ia tahu satu-satunya harapan menang hanyalah dengan membunuh Feng Jiuge. Sayangnya, dalam pertempuran sengit berikutnya, Feng Jiuge tidak memperlihatkan sedikit pun celah pada Fang Yuan. Sebagai seorang kultivator, mantan jalur iblis yang pernah mengguncang seluruh benua tengah dengan menantang 10 sekte sekaligus, Feng Jiuge memiliki pengalaman tempur yang luar biasa. Waktu pun terus berlalu, batas akhir semakin mendekat. Tapi Fang Yuan akhirnya tampak tersenyum. Kesempatan. Dia menemukan kesempatan untuk menyerang Feng Jiuge. Cemas karena terlalu banyak waktu yang terbuang, Fang Yuan akhirnya menemukan celah yang ia tunggu-tunggu selama ini. Hati Feng Jiuge sendiri seketika tenggelam. Di masa lalu, serangan yang ganas selalu membuat lawannya tak berdaya. Sejak namanya terkenal, ia tak pernah menghadapi situasi di mana seorang immortal peringkat 7 mengejarnya tanpa henti. Tapi kini Fang Yuan memaksanya untuk mengakui kelemahannya sendiri. Tanpa lagu pembunuh, kecepatan Feng Jiuge merosot drastis. Ia segera terkepung oleh anak-anak Yama, sulit untuk menghindar. Terpaksa ia bertahan di satu titik. Serangan balasannya memang kuat,
tapi tak mampu menghalau kepungan dari segala arah. Fang Yuan bersembunyi di antara pasukan Yama dengan sempurna. Tangan hantu pencuri hebat siap untuk menembus pertahanan Feng Zhuge ketika celahnya terbuka. Dan saat itulah tiba-tiba medan perang Yama tiba-tiba bergetar hebat, mengeluarkan suara tajam yang menusuk telinga. Wajah Fang Yuan berubah. Sialan, kenapa secepat ini? Sementara Feng Zhuge justru bersorak girang. Periziwe, akhirnya dia datang. Getaran menjadi semakin hebat. Langkah Periziwe terbukti sangat efektif, apalagi setelah sekian lama ia meneliti medan perang milik Fang Yuan. Secepat ini, Periziwe benar-benar berhasil membaca struktur medan perang Yamaku. Dengan laju ini, pertahananku tak akan bisa bertahan lebih dari 30 nafas. Aku harus menghabisi Feng Zhuge sekarang juga. Mata Fang Yuan menjadi dingin. Dia berkata, aku sempat menyimpan ini untuk Periziwe dan kawanannya. Tetapi Feng Zhuge, dia akan menjadi yang pertama untuk merasakannya. Tak ada waktu yang tersisa. Bila medan perang runtuh, peluang Fang Yuan untuk membunuh Feng Zhuge akan hilang. Fang Yuan pun mengeluarkan kartu truf-nya. Gerakan pembunuh abadi, ledakan jiwa. Namun kali ini bukan anak Yama biasa yang ia korbankan, melainkan anak Yama yang berasal dari jiwa, binatang buas jiwa abadi. Fang Yuan memiliki 2 binatang jiwa abadi, dan sudah lama ia ubah menjadi anak Yama. Selama ini ia menyembunyikannya dengan rapat, sehingga di saat yang genting ini, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakannya. Ledakan jiwa dari anak Yama yang berasal dari jiwa binatang buas abadi itu memiliki kekuatan setara dengan gerakan pembunuh peringkat 8. Meskipun Fang Yuan belum berhasil menyimpulkan segel Wopo, tetapi ia masih memiliki metode ofensif di tingkat 8. Boom! Ledakan Yama zaman dulu. Tubuh Feng Zhuge seketika terpukul telak. Di saat yang sama, di suatu tempat di benua tengah, Feng Jinhuang tiba-tiba tertegun. Gelas yang ada di tangannya terlepas dan jatuh pecah di lantai. Duklong menoleh. Kenapa? Feng Zhuge tampak memegangi dadanya, wajahnya bingung. Sesaat lalu, ia merasakan getaran yang kuat mengguncang hatinya. Mungkin ini adalah hubungan ayah dan anak. Dan, nggak tahulah. Mungkin Feng Zhuge akan mati di part berikutnya. Ataupun ya Feng Zhuge berhasil selamat dengan pengaturan yang entah bagaimana. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Begitu, see you again in the next video dan bye.